know the funniest part of this? You still think we're making you a superhero? I think with CRISPR, which is a technology for editing DNA precisely in cells and organisms, what we're seeing is a real step change in the pace at which this technology is being applied. Dunia ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang pesat, terutama di bidang bioteknologi. Salah satu penemuan yang paling revolusioner adalah teknologi pengeditan gen. Ketika kita mendengar istilah DNA, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah sesuatu yang rumit dan hanya bisa difahami oleh para ilmuwan. Namun tahukah kalian bahwa DNA sebenarnya adalah semacam kode kehidupan yang ada dalam setiap makhluk hidup termasuk manusia. DNA ini menentukan segala hal tentang tubuh kita, bagaimana kita tumbuh, berkembang, hingga bagaimana kita melawan penyakit. Namun, kode genetik ini tidak selalu sempurna. Kadang ada kesalahan atau cacat dalam DNA yang dapat menyebabkan berbagai penyakit genetik. Disinilah teknologi pengeditan gen hadir sebagai solusi yang revolusioner. Teknologi ini memungkinkan kita untuk tidak hanya membaca, tapi juga mengedit kode kehidupan itu sendiri. Di dunia medis, pengeditan gen adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk mengubah atau memperbaiki informasi genetik yang ada dalam sel tubuh. Pada dasarnya, DNA adalah cetak biru kehidupan yang menentukan segala hal tentang kita, mulai dari warna rambut, warna mata, hingga bagaimana tubuh kita berfungsi. Dengan pengeditan gen, kita dapat memperbaiki atau bahkan mengganti bagian-bagian dari DNA yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. CRISPR is a technology for changing the sequence of DNA in cells in a precise fashion to correct mutations that might otherwise cause disease. Salah satu teknologi pengeditan gen yang paling terkenal adalah CRISPR. Teknologi ini memungkinkan para ilmuwan untuk menargetkan bagian-bagian tertentu dari DNA dan memotongnya dengan presisi yang sangat tinggi, kemudian menggantinya dengan materi genetik yang baru. Seperti sedang mengedit sebuah teks di komputer, tetapi alih-alih mengetik kata-kata, kita mengganti informasi genetik dan membentuk tubuh kita. Teknologi ini membawa revolusi besar dalam bidang medis. Pengeditan gen berpotensi untuk mengobati berbagai penyakit genetik yang selama ini sulit disembuhkan, seperti penyakit darah atau kelainan kromosom. Misalnya, dengan pengeditan gen kita bisa mengganti gen yang rusak penyebab penyakit dengan gen yang sehat, memberikan harapan bagi orang-orang yang terlahir dengan kelainan genetik. Meskipun memiliki potensi yang luar biasa, pengeditan gen juga menghadirkan berbagai tantangan teknis, etis, dan sosial yang perlu dipertimbangkan. Tonton sampai akhir karena kalian akan memasuki kajian yang membuka pandangan tentang bagaimana teknologi ini bisa mengubah masa depan kita. CRISPR bekerja seperti sebuah pencari dan pemotong di dalam DNA. Sistem ini menggunakan enzim bernama Cas9 yang bertugas untuk menemukan bagian DNA yang ingin diubah. Setelah Cas9 menemukan targetnya, ia akan memotong bagian DNA tersebut. Kemudian para ilmuwan dapat menambahkan atau mengganti bagian yang rusak atau bermasalah dengan yang baru yang sudah disiapkan sebelumnya. Proses ini memungkinkan perbaikan genetik secara presisi dan bisa digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh mutasi genetik, atau mencegah penyakit yang beresiko muncul di masa depan. Pengeditan gen membuka banyak potensi positif yang bisa mengubah cara kita mengatasi masalah kesehatan. Kita bisa mengatasi penyakit yang sebelumnya sulit disembuhkan. Misalnya, jika seseorang dilahirkan dengan gen yang membuatnya lebih rentan terhadap penyakit tertentu, seperti kanker payudara atau penyakit jantung koroner, pengeditan gen bisa membantu memperbaiki atau mengganti gen yang bermasalah itu. Dengan begitu, kita bisa mencegah penyakit berkembang di kemudian hari. Ini bukan hanya tentang pengobatan, tetapi tentang pencegahan. Memastikan bahwa seseorang tidak akan pernah mengalami penyakit yang disebabkan oleh gen yang rusak. But the next world-changing advance with CRISPR will actually come from using it in a way that will allow us to go to the next level by editing genes beyond just in individual organisms.
Era manusia desain merujuk pada kemungkinan di masa depan di mana kita dapat merancang manusia melalui pengeditan gen. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk mengobati penyakit, tetapi juga untuk memilih dan merancang berbagai ciri fisik atau kemampuan manusia sesuai keinginan kita. Bayangkan kita bisa memilih anak dengan kecerdasan di atas rata-rata, daya tahan tubuh yang lebih kuat terhadap penyakit, atau bahkan kemampuan fisik yang lebih optimal. Saat ini kita sudah bisa mengedit gen untuk mengatasi masalah kesehatan. Tetapi dalam era manusia desain, kita bisa memutuskan apa yang kita inginkan untuk anak kita, bahkan sebelum mereka dilahirkan. Konsep ini membawa banyak potensi, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar. Jika orang tua bisa merancang anak mereka, apakah ini akan mengubah cara kita melihat kehidupan dan keberagaman? Sebagai contoh, jika pengeditan gen dilakukan untuk tujuan kosmetik seperti memilih tinggi badan atau warna mata, apakah ini akan membuat manusia kehilangan keunikan dan keberagamannya? Selain itu, ada tantangan besar mengenai keputusan moral. Siapa yang berhak memutuskan fitur genetik yang ideal? Apakah kita hanya akan merancang manusia yang sempurna sesuai standar tertentu? Atau apakah kita akan menerima keberagaman dalam genetika dan menghormati perbedaan alami? Pengeditan gen untuk tujuan desain bisa menciptakan generasi dengan kualitas yang lebih tinggi dalam hal fisik dan intelektual. Tapi apakah kita siap untuk menghadapi dunia di mana setiap keputusan genetik bisa diukur, dan di mana individu bisa dianggap lebih bernilai hanya karena mereka didesain dengan ciri-ciri tertentu? Pengeditan gen memang menawarkan banyak potensi, tetapi teknologi ini juga membawa kontroversi yang tak bisa diabaikan. Salah satunya adalah masalah ketidaksetaraan. Bayangkan jika teknologi ini hanya bisa diakses oleh segelintir orang yang mampu membayar. Hal ini akan menciptakan generasi yang terpisah antara yang dirancang dan yang tidak, semakin memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada. Selain itu, ada pertanyaan moral yang tak bisa diabaikan. Apakah kita berhak memilih bagaimana seseorang dilahirkan? Jika orang tua bisa memilih sifat fisik, kecerdasan, atau bahkan kepribadian anak mereka, apakah itu merusak esensi kebebasan dan keunikan setiap individu? Apakah anak yang lahir dari pengeditan gen tetap memilih hak yang sama dengan yang lahir tanpa perubahan genetik? Dan lebih jauh lagi, ada isu tentang perubahan dalam konsep kemanusiaan itu sendiri. Jika manusia bisa merancang dirinya sendiri, apakah kita akan kehilangan bagian dari apa yang membuat kita manusia? Pengeditan gen mengubah cara kita untuk melihat kehidupan, evolusi, bahkan keberagaman manusia. Apakah kita siap untuk menghadapi perubahan besar ini? Seiring dengan berkembangnya teknologi pengeditan gen, muncul kebutuhan mendesak untuk regulasi yang jelas dan efektif. Pengeditan gen menawarkan manfaat besar dalam bidang medis dan kesehatan, tetapi tanpa regulasi yang ketat, kita bisa menghadapi berbagai resiko yang tak terduga. Di banyak negara, pengeditan gen manusia, terutama untuk tujuan non-terapeutik, seperti memilih kecerdasan, masih dilarang. Namun, di beberapa negara lain, riset tentang pengeditan gen sudah mulai dipertimbangkan dengan aturan yang sangat ketat. Regulasi tidak hanya terbatas pada siapa yang boleh melakukan pengeditan gen, tetapi juga mencakup tanggung jawab yang terkait dengan teknologi ini. Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan pada pengeditan genetik? Misalnya, jika seseorang mengalami efek samping atau perubahan genetik yang tidak terduga akibat eksperimen ini, siapa yang akan menanggung akibatnya? Pengawasan ketat dan standar yang jelas perlu diterapkan agar teknologi ini tidak disalahgunakan atau menimbulkan bahaya yang lebih besar. Di masa depan, kita bisa melihat pengeditan gen digunakan untuk terapi yang lebih personal dan efektif, memungkinkan pengobatan yang lebih terarah dan cocok dengan kebutuhan individu. Namun, teknologi ini juga bisa berkembang ke arah yang lebih kontroversial, seperti pengeditan gen untuk meningkatkan kemampuan fisik atau intelektual seseorang. Disinilah pentingnya regulasi yang adil dan bijaksana untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Jadi, meskipun masa depan pengeditan gen sangat cerah, kita harus menjaga keseimbangan antara inovasi dan etika. Regulasi yang tepat yang mencakup standar keamanan, tanggung jawab, dan transparansi akan menjadi kunci agar kita bisa memanfaatkan potensi besar dari teknologi ini.
tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Pengeditan gen memang membuka banyak potensi yang bisa mengubah cara kita mengatasi penyakit, meningkatkan kesehatan, dan bahkan merancang manusia sesuai keinginan kita. Namun teknologi ini juga membawa banyak tantangan baik dari segi etika, keamanan, dan ketidaksetaraan sosial. Regulasi yang tepat akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan bijak dan tidak disalahgunakan. Di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan apakah kita siap menghadapi perubahan besar dalam cara kita melihat kehidupan dan kemanusiaan itu sendiri. Jadi, saat kita memasuki era di mana pengeditan gen sudah bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, pertanyaan besar muncul. Apakah kita siap mengubah DNA untuk menciptakan manusia yang lebih sempurna, atau apakah kita harus berhati-hati agar tidak melampaui batasan moral dan etika yang ada? Saya ingin mendengar pendapat kalian. Apakah kalian setuju dengan potensi besar pengeditan gen, atau justru khawatir dengan dampak jangka panjangnya? Apakah kita siap untuk menjadi manusia desain? Tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian ingin terus membahas topik menarik lainnya.